Aku tunjukin obat-obat GERD apa aja. Saya Nurike, saya seorang gastroenterologis. Kalau nggak tahu gastroenterologis itu apa, gastroenterologis itu seorang penyakit dalam yang kemudian ngambil konsultan ke arah pencernaan, gastroenterohepatologi. Nah, kenapa kita bicarain ini? Beberapa itu pengobatannya GERD itu panjang. Saya hanya mengenalkan obat. Disclaimer, ini hanya mengenalkan obat. Yang obati siapa? Tetap ahlinya, dokter. Kenapa? Karena obat itu pisau bermata dua, dia satu sisi akan memperbaiki, tapi sisi lain dia bisa punya efek samping. Obat GERD itu tujuannya berbeda dengan sakit asam lambung biasa. Seperti yang saya bilang, sakit asam lambung atau dispepsia atau gastritis juga. Jadi ada peningkatan asam lambung membuat terkikisnya dinding dari lambung. Itu dengan pengobatan antasida biasa itu bisa. Jadi makanya pada saat puasa banyak tuh iklan antasida yang muncul di saat berbuka. Jadi setelah minum antasida asam lambungnya membaik, keluhannya membaik, tetapi GERD enggak. GERD yang saya terangkan sebelumnya penyebabnya ABCDE, makanya pengobatannya lebih kompleks. Nah, pengobatan GERD yang pertama, selain kemarin saya bilang gaya hidup yang dirubah, yang kedua adalah pengobatan untuk menjaga asam lambungnya agar pH-nya tetap lebih dari sama dengan 4, agar si asam tersebut, konten dalam lambung itu saat dia reflux ke kerongkongan, dia tidak menyebabkan iritasi karena pH-nya akan sama dengan pH-nya kerongkongan. Nah, obatnya adalah proton pump inhibitor. Di pasaran itu memang ada, kemudian di pengobatan yang sudah diberikan di rumah sakit itu ada omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, kadang juga ada iliprazol, kemudian ada esomeprazol, itu adalah obat-obat proton pump inhibitor. Nah, obat ini caranya memang minumnya sebelum makan, 1 jam sebelum. Karena pH-nya lambung harus dalam kondisi asam. Karena kalau obat ini Anda konsumsi pada saat sudah makan, maka efektivitasnya akan berkurang karena dia memang bekerjanya dalam situasi asam. Nah, oleh karena itu harus berjeda, minum obat ini dulu 1 jam kemudian baru diperbolehkan makan. Nah, karena GERD itu penyebabnya itu juga ada karena penyakit-penyakit yang terjadi karena gangguan kontraksi dari lambung. Jadi lambungnya ini males nih, nggak mau gerak dengan baik. Atau ada yang kita sebut namanya gangguan motilitas. Nah, si lambung yang nggak gerak ini biasanya pada pasien diabetes mellitus itu kita menambahkan obat-obat prokinetik. Jadi obat prokinetik itu apa? Bisa domperidon atau metoclopramid. Tujuannya agar si konten makanan atau asam yang ada di lambungnya ini bisa masuk ke dalam usus halus sehingga tidak terjadi reflux atau baliknya konten lambung menuju ke kerongkongan. Itu untuk gangguan motilitas tersebut. Nah, kemudian ada pengobatan-pengobatan yang terbaru yang sekarang diberikan, yaitu adalah PCAB, potassium channel acid blocker. Obatnya ada tegoprasan, ada vonoprasan. Tujuan obat-obat itu dia kompetitif inhibitor dengan asam lambung. Nah, makanya dia lebih baik daripada si golongan proton pump inhibitor itu. Nah, si obat-obat PCAB yang terbaru yang saya bilang tadi, vonoprasan, tegoprasan, itu tidak ada hubungannya dengan saat makan. Jadi boleh diminum sebelum makan, boleh diminum sesudah makan. Obat yang saya sebut dua ini, tegoprasan, vonoprasan, itu tidak tertanggung BPJS. Jadi masih harus dibeli pasien umum. Kalau yang obat proton pump inhibitor tadi yang saya sebutkan ataupun yang prokinetic drug itu di cover sama BPJS. Kalau ternyata setelah diterapi bertahun-tahun ternyata GERD-nya itu memang oleh karena cincin esofagusnya ini memang sangat longgar, maka tidak
menutup kemungkinan bahwa nanti pengobatannya itu dengan operasi. Operasinya dikenal dengan nama fundoplikasi. Nah, fundoplikasi ini ada yang lebih keren lagi, namanya transoral incisionless fundoplication. Jadi TIF ini dia tidak ada jahitannya, dia menggunakan teknik endoskopi dengan tujuan mengeratkan cincin otot di esofagus bagian bawah, sehingga konten dari asam di lambung itu tidak reflux ke kerongkongannya si pasien. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar, semoga saya bisa menjawabnya. Terima kasih, follow for more.